Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali lagi update Fidik per hari ini. Karena besok kemungkinan ada pembayaran lagi pada member Reward City yang menggunakan koin Fidik. Jadi di video kita yang berkaitan dengan Fidik ini selalu beririsan dengan Reward City ya. Saya tidak menjatuhkan atau membuat merasa buruk Reward City, tidak seperti itu. Saya menyampaikan apa adanya yang saya dapatkan dari situasi yang saya baca, dan karena memang Fidix dan Reward City ini semuanya saling beririsan, saya tidak bisa meninggalkan salah satunya. Dan yang membuat terasa kurang nyaman dan dirasa kesannya buruk lah ya, karena memang situasinya membuat situasi koinnya sekarang nilainya terus menurun. Itu yang membuat kurang nyaman dan membuat rasa terlihat koin ini terlihat buruk, atau ekosistem yang berhubungan dengan Fidik ini kelihatan buruk, padahal maksud saya tidak seperti itu. Maksud saya ini saya mau menggambarkan secara utuh apa yang sebenarnya sedang terjadi, transaksi kondisi yang terjadi di pasar yang membuat harga Fidix terus turun, dan saling berhubungan antara harga Fidik yang turun, pembayaran member RC yang terjadi setiap minggu, dan ini masih akan berlanjut. Jadi bukan saya ingin membuat salah satu merasa buruk atau merugikan, tidak ada yang seperti itu. Jadi yang saya sampaikan itu apa adanya yang terjadi di pasar dan situasi aktual, situasi real. Dan tadi saya menemukan lagi jumlah transaksi yang sepertinya kalau lihat historinya dia akan didistribusikan lagi ke member RC seperti itu. Jadi kita langsung aja lihat token transfer walletnya ya. Kita lihat walletnya, ini sudah mulai transaksi paling akhir 10 menit yang lalu. Transaksinya ini kita mau mencari transaksi yang nilainya besar dulu. Itu seperti apa ya, ngendon atau menyimpan uang untuk didistribusikan, menyimpan koin untuk selanjutnya didistribusikan, seperti itu. Nah, ini ada transaksi 19.500.000. Saya tidak tahu ada transaksi lain yang sama besarnya atau enggak, tapi saat ini yang saya lihat tadi itu transaksi tersebut. Dan untuk mempersingkat, karena video kita sebelum ini panjang-panjang ya, untuk mempersingkat ini langsung saja kita analisa transaksi 19.500.000 ini. Dari akun ini kita tidak perlu tahu sumbernya, tapi langsung aja kita lihat kemana dia transfernya, yang menerima ini, dan bagaimana historinya dia transfer ini ya. Transaksi innya 5 jam yang lalu terjadi transaksi masuk ke akun ini 19, dan dia juga di historinya dia yang bagian mendistribusikan ke ke wallet lain kecil. Kita asumsikan atau kita anggap ini pembayaran Reward City, karena memang transaksi besar yang terjadi, banyak transaksi yang terjadi akhir-akhir minggu ini ya,
sesuai situasi, sesuai realita ya pembayaran reward city, karena jumlah dengan nominal yang relatif sama, ukurannya sama, karena kita tidak bisa kalau ngelacak satu-satu ini akunnya siapa gitu, kecuali mereka sudah login untuk menamai akunnya kan, seperti itu. Jadi sekarang ada 19.500.000 koin Vidic yang siap didistribusikan. Kita lacak dulu historinya masuknya ya. Sebelum ini yang hari ini, yang 5 jam yang lalu itu ada 19.500.000. Kemudian yang 7 hari yang lalu ada 17.500.000. Kemudian 7 hari yang lalu juga ada 13 hari yang lalu 22 juta. Terus habis ini kapan? 28 hari yang lalu. Dalam bulan ini transaksi yang terjadi, transaksi masuk ke akun ini nominalnya sebanyak itu. Kemudian setelah dia terima, nah di transaksi keluar. Nah ini transaksi keluarnya. Yang 17 juta tadi kita asumsikan belum keluar sama sekali ya, karena terakhir dia hanya masuk yang terakhir sebelum yang keluar itu ini 5 jam yang lalu. Maka ini bisa kita baca dia merupakan pendistribusian di hari sebelumnya, 4 hari pendistribusian dari koin yang disimpan sebelumnya. Seperti ini. Nah, akibat supply yang dilakukan ini yang masuk ke pasarnya Indodax dan Gate.io, dia mengakibatkan nilai koin beberapa minggu ini terus turun sampai ke titik 850 rupiah. Karena itu kalau melihat histori sebelumnya seperti ini, maka selanjutnya besar kemungkinan juga masih berlanjut penurunan ini jika koin ini mulai didistribusikan lagi. Jadi menurut analisa saya berdasarkan transaksi yang dibaca sini, berdasarkan fundamental lah ini ya, bukan news, bukan technical analisis, tapi berdasarkan transaksi, saya memprediksi harganya Vidic masih akan terus turun. Mungkin tidak nyaman, tapi bagaimanapun yang terjadi memang seperti ini. Kalau memang dia tidak turun ya alhamdulillah, tapi berdasarkan histori yang terjadi sesudah pendistribusian, harganya masih berlanjut turun. Saya kira itu saja update-nya yang paling singkat ini, dan semoga kita bisa menerima kenyataan ini. Dan berita baiknya apa? Transaksi masih terjadi, penjualan dan pembelian masih terjadi, sekalipun hukum supply and demand yang mengakibatkan harga terus turun. Supply yang berlebih sementara yang membeli yang meminta permintaan kurang, yang akhirnya berakibat harganya masih akan berlanjut turun. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.